Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang semangat. Baik, Bapak kawan lagi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda Pak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat-sehat semuanya ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita belajar, langkah baiknya membaca doa kepada kita kelas. Silakan dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya baik, Bapak akan ambil absen dulu. Muhammad Asrau, Dir, Pak. Intan Kurniati, Dir, Pak. Roza Mafadila. Sakit, Pak. Sakit Roza? Ada Iya. suratnya? Nggak ada, Pak. Berarti kalau nggak ada suratnya berarti Bapak bikin alfa saja ya. Iya, Pak. Ya baik Ananda. Sebelum kita belajar, langkah baiknya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacaan doa dan masa basmalah tadi berjalan lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda Pak semuanya. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Siap. Pak. Siap berarti ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang iya Bapak lupa tadi. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang sifat mustahil dan jaiz Allah, Pak. Ya, sifat mustahil dan jaiz Allah. Sifat mustahil Allah tersebut ada 20 yang telah Bapak jelaskan kemarin. Terus sifat jaiz Ada satu. ya ada satu. Berarti sekarang pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bukti atau dalil tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah Subhanahu wa taala tersebut dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijj ayat 6. Al-Hijj ayat 16. Jadi dalam Quran surah Al-Hijj ayat 16 ini dijelaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayatnya yaitu tentang walakad ja'alna walakad ja'alna fis samai fis samai Tiga. walakad ja'alna fis samai buru wajan wa zayyana halimna Nah, dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijj ayat 16 yang mana ayatnya walakad ja'alna fis samai burujan wa zayyana halina zirin. Yang artinya di sini dijelaskan yaitu sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya.
Jadi tafsir dari ayat ini, tafsir makna dari ayat ini yaitu yang mana ditafsirkan oleh Al-Muyassar, Kementerian Agama dari Arab Saudi. Ditafsirkan oleh ditafsirkan. Nah, ayat dari Quran surah Al-Hijr ayat 16 ini ditafsirkan oleh Al-Muyassar yang berasal dari Kementerian Agama dari Arab Saudi. Di mana di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan bintang-bintang besar di langit yang mana yang manusia menjadikannya sebagai rambu-rambu dalam kehidupannya. Mereka baik di dalam perjalanan kegelapan, yaitu di daratan dan di lautan. Kami menjadikannya sebagai hiasan bagi orang-orang yang memperlihatkan agar mereka menjadikannya sebagai bukti atas maha kuasa Allah SWT tersebut. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa bukti adanya Allah di sini yaitu adanya penciptaan bintang, adanya penciptaan langit dan bumi serta penciptaan seluruh alam semesta ini. Nah, jadi itulah bukti atau tanda adanya Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 16. Jadi setelah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 16 ini, pantaskah kita tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala? Tidak, Tidak. Bahwa kita sudah yakin bahwa Allah itu ada. Jangan pula kita menyimpang ke ajaran yang tidak baik atau kita menyembah berhala dan kita tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan yang syirik, sama kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda Bapak semuanya di sini banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, banyak kebutuhan yang berguna bagi kita, yang baik bagi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakannya kita di muka bumi ini dengan sesempurna mungkin. Meskipun manusia tidak ada yang sempurna, tapi kan fisik kita diciptakan ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki. Nah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adanya gunung-gunung di dunia ini, nah itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itulah tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak pantas untuk melenceng ke arah yang yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melenceng kepada ajarannya lain, jadi Allah itu akan murka, akan benci kepada kita. Karena Allah itu, kalau jika kita bertobat kepadanya setelah kita melenceng dari ajarannya, Allah itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Nah, itulah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu sangat membenci hambanya yang murka kepadanya, tidak mau menuruti perintahnya, tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini banyak yang melenceng kepada ajaran yang lain, seperti menyembah berhala yang seperti yang telah Bapak jelaskan tadi, menyembah hal-hal yang dianggapnya bisa mendatangkan kebaikan. Tapi ternyata yang disembahnya tersebut dapat mendatangkan kemudaratan. Jadi Anda semuanya di sini, janganlah kita mencoba untuk melenceng kepada ajaran lain atau melenceng ke arah yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah murka kepada kita, apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Misalnya hancurnya seluruh alam semesta ini pasti akan terjadi kalau Allah sudah murka kepada kita. Jadi mulai dari sekarang bahwa kita itu wajib mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena telah dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Hijr ayat 16 dan masih banyak lagi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tapi cuma ini yang ada dalam pembelajaran kita. Jadi Anda semuanya di sini masih banyak lagi bukti-bukti yang menandakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya terjadinya siang dan malam. Nah, itu kan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak ada, mungkin di mata siang dan malam ini juga tidak akan ada dunia ini. Terbitnya matahari di sebelah barat dan terbit matahari di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Nah, itu menandakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita saksikan di dunia ini tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita tidak pantas untuk
berlaku tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita itu berbaik sangka saja atau usnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia telah menciptakan kita dari segumpal darah, menciptakan seluruh alam semesta ini. Jadi sampai di sini Anda sudah paham? Sudah Pak. Sudah paham. Baik, seperti biasa Bapak akan memberikan kuis kepada Anda semuanya di sini. Yang mana tugas kuisnya yaitu jelaskan bukti atau tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Dalilnya Pak. Bukan, jelaskan bukti atau tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala itu adanya alam semesta, Ya. adanya pertukaran antara siang dan malam, adanya gunung-gunung dan Terus selanjutnya? dan makhluk-makhluk yang ada di dunia, Pak. Ya, bagus, Serap. Jadi pertanyaan yang kedua, coba Anda jelaskan kembali isi kandungan dari Quran surah Al-Hijr ayat 16 ini. Tiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi kandungan dari Quran surah Al-Hijr ayat 16. Itu sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. Ini berarti Allah menjelaskan kepada kita bahwa dalam penciptaan gugusan bintang-bintang itu adalah sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu Ya, Pak. bagus, Asraf. Ternyata Anda bisa memahami pembelajaran yang Bapak terangkan ya waktu akhir tadi ya. Alhamdulillah Pak. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini dengan dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 16 bahwa Allah itu ada dan ditafsirkan oleh Al-Yasan dari Kementerian Agama dari Arab Saudi. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Karena waktu Bapak sudah habis, Bapak akan beri tugas kepada Anda Bapak semuanya. Coba Anda cari dalil mengenai adanya Allah Subhanahu wa taala. Atau bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak. Dan minggu depan dikumpul ya Anda. Ya Pak. Jadi sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah dan yang lainnya, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.